wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairnisa dari PAI 6A. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang akidah akhlak, yaitu Al-Asmaul Husna. Bayangkan kamu ingin mengenal seseorang yang luar biasa. Cara paling mudahnya adalah dengan mengenal nama-namanya dan apa yang ia lakukan. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa semakin mengenalnya melalui nama-nama indahnya yang disebut Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna berasal dari dua kata, yaitu Al-Asma adalah nama-nama, dari bentuk jamak dari ismun yang berarti nama, dan husna paling baik atau indah. Dari kata husnun yang berarti kebaikan. Jadi Al-Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang paling indah dan sempurna. Allah memiliki 99 nama istimewa dan setiap nama menggambarkan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Pada materi ini kita akan mempelajari 7 nama istimewa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama Al-Auf, yaitu Allah itu maha pemaaf, menghapus dosa hambanya. Baik, selanjutnya yang pertama itu Al-Auf. Jadi Allah itu maha pemaaf. Nama Al-Auf itu adalah nama Allah yang ke-83 dari 99 Al-Asmaul Husna. Jadi asal kata dari Al-Auf itu berasal dari akar huruf Ain, Fa, dan Waw. Maknanya meninggalkan sesuatu dan mencabutnya dari akarnya. Dari sinilah lahir kata afwu yang berarti yang pertama itu memaafkan atau meninggalkan sanksi bagi yang bersalah. Yang kedua itu menghapus kesalahan seolah tidak pernah terjadi. Yang ketiga itu mencabut akar dosa sehingga tidak tersisa bekasnya. Jadi untuk makna mendalamnya, Al-Auf itu berarti Allah maha memaafkan kesalahan hambanya. Pemaafan Allah sangat luar biasa karena yang pertama itu tidak hanya untuk orang yang bersalah tidak sengaja, tetapi juga untuk kesalahan yang disengaja. Yang kedua itu diberikan kepada semua hambanya, bahkan sebelum mereka meminta maaf. Yang ketiga itu pemaafan Allah menghapus dosa sepenuhnya, bukan sekadar mengabaikannya. Jadi dalam Al-Quran, kata afu muncul sebanyak 35 kali dalam berbagai bentuk, dan 3 kali secara khusus merujuk kepada Allah sebagai Al-Afu. Baik, selanjutnya yang kedua itu Ar-Razzaq. Jadi Allah itu maha pemberi rezeki. Nama Ar-Razzaq itu adalah nama Allah yang ke-18 dari 99 Al-Asmaul Husna. Jadi kata Ar-Razzaq itu berasal dari akar huruf Ra, Za, dan Qaf. Maknanya itu rezeki atau penghidupan. Dalam kamus bahasa Indonesia, rezeki berarti sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan, bisa berupa makanan, nafkah, atau lain-lainnya. Jadi makna mendalam dari kata Ar-Razzaq itu sebagaimana yang dijelaskan Imam Al-Ghazali, bahwa Ar-Razzaq itu memiliki makna yang sangat dalam. Yang pertama itu Allah yang menciptakan rezeki itu sendiri. Yang kedua itu Allah yang menciptakan makhluk yang akan menerima rezeki. Terus yang ketiga itu Allah yang menghantarkan rezeki kepada mereka. Dan yang keempat itu Allah yang akan menciptakan sebab-sebab sehingga makhluk bisa menikmati rezekinya. Jadi setiap rezeki yang kita terima sekecil apapun, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu Al-Dahar. Jadi Allah maha pemberi mudorot. Jadi nama Ad-Dar adalah nama Allah yang dikaitkan erat dengan An-Nafi. Keduanya itu selalu berpasangan dan mencerminkan kekuasaan Allah yang sempurna. Jadi asal kata dari Ad-Dar berasal dari kata dororo, yang berarti mendatangkan bahaya, kerusakan, atau mudorot. Ia adalah lawan dari kata manfaat. Jadi makna mendalamnya itu
Allah adalah satu-satunya yang berkuasa mendatangkan mudorot, bahaya, kesulitan atau keburukan. Penting dipahami bahwa yang pertama itu mudorot yang Allah datangkan bukan semata-mata keburukan, tetapi bisa berupa ujian yang mengandung hikmah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mendatangkan bahaya kecuali atas izin Allah. Nama ini mengajarkan kita untuk tidak takut kepada selain Allah. Jadi pemahaman tentang Adar menghindarkan kita dari takhayul, musyrik, atau takut berlebihan kepada benda-benda, manusia, dan makhluk lainnya. Yang keempat itu An-Nafi. Jadi Allah itu maha manfaat, pemberi manfaat. Nama An-Nafi adalah pasangan dari Ad-Dar. Keduanya itu menunjukkan bahwa kekuasaan mutlak, baik mendatangkan kebaikan maupun keburukan, hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata An-Nafi berasal dari kata nafa'ah, yang berarti memberikan manfaat, berguna atau menguntungkan. Jadi untuk makna mendalamnya itu An-Nafi berarti Allah adalah satu-satunya yang berkuasa mendatangkan manfaat. Jadi yang pertama itu semua kebaikan, rezeki, kesehatan, kecerdasan, dan kebahagiaan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu tidak ada makhluk yang bisa memberi manfaat hakiki kecuali atas izin Allah. Terus yang ketiga kita hanya boleh berharap dan meminta maaf kepada Allah. Pasangan dari Ad-Dar dan An-Nafi mengajarkan bahwa hidup ini harus seimbang dan kesulitan atau kemudahan. Semua itu di bawah kendali Allah yang maha bijaksana. Baik, selanjutnya Al-Hasib itu Allah maha mencukupi dan maha penghitung. Itu berasal dari akar huruf ha, sin, dan ba. Jadi memiliki dua arti utama, yaitu menghitung. Jadi Allah itu menghitung setiap amal perbuatan kita. Yang kedua itu mencukupkan. Allah itu mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Jadi makna mendalamnya menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan Al-Hasib dia adalah yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Sifat ini hanya dimiliki oleh Allah karena hanya Dia yang bisa mencukupi dan diandalkan oleh semua makhluknya. Jadi di dalam Al-Quran juga ditegaskan pada Quran Surah An-Nisa ayat 6 dan 86 dan Quran Surah Al-Ahzab ayat 39. Jadi satu ayat merujuk kepada manusia pada Quran Surah Al-Isra ayat 14. Dan bacalah kitabmu, cukupkanlah dirimu sendiri sebagai penghisab. Yang keenam itu Al-Hadi. Jadi Allah itu maha pemberi petunjuk. Al-Hadi itu berasal dari kata ha, dal, dan ya. Maknanya itu tampil ke depan untuk memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Jadi makna mendalamnya Imam Al-Ghazali menjelaskan Al-Hadi itu berarti Allah yang maha pemberi petunjuk kepada makhluk-makhluknya untuk mengenal dirinya. Uniknya juga kata Al-Hadi ini tidak hanya disebutkan langsung dalam Al-Quran dengan huruf alif dan lam. Namun padanannya hadi dan had ditemukan 10 kali dalam Al-Quran. Contohnya pada dalam Quran surah Al-Furqan ayat 31. Jadi Allah itu memberikan petunjuk pada manusia secara bertingkat-tingkat. Tingkat satunya itu naluri atau insting. Contohnya nih, bayi yang menangis ketika lapar ini sebagai petunjuk naluriah. Jadi yang tingkat kedua itu pasca indera. Contohnya itu melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan meraba. Terus yang tingkat ketiga itu akal dan pikiran. Kemampuan berpikir logis, menganalisis, dan mengambil keputusan. Jadi yang tingkat keempat itu agama dan wahyu.
petunjuk melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang terakhir itu Al-Khaliq, jadi Allah itu Maha Pencipta. Kata Al-Khaliq berasal dari akar huruf kho, lam, dan kho. Maknanya itu mengukur dan menghapus, lalu berkembang menjadi yang pertama itu menciptakan dari tiada menjadi ada. Terus yang kedua itu menciptakan tanpa contoh atau model sebelumnya. Makna mendalamnya itu Al-Khaliq berarti Allah itu Maha Pencipta segala sesuatu. Dalam Al-Quran kata Al-Khaliq dan turunannya disebutkan tidak kurang dari 150 kali, menunjukkan betapa pentingnya nama ini. Keistimewaan Al-Khaliq itu yang pertama, hanya Allah yang bisa menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Terus yang kedua itu makhluk manusia hanya bisa membuat dengan bahan yang sudah ada. Dan terakhir, semua ciptaan Allah dibuat dengan sempurna dan indah. Implementasi Al-Auf dalam kehidupan. Mengapa memaafkan itu penting? Karena Al-Auf itu mengajarkan bahwa Allah Maha itu pemaaf. Sebagai hamba Allah, kita diundang untuk mencerminkan sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memaafkan bukan tanda kelemahan, justru merupakan kekuatan jiwa yang luar biasa. Contoh fakta psikolog tentang memaafkan, yang pertama itu orang yang sulit memaafkan cenderung mengalami stres, kecemasan, dan depresi lebih tinggi. Yang kedua itu memaafkan terbukti menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kekebalan tubuh. Yang ketiga itu memaafkan membebaskan diri kita dari babas emosi negatif, bukan hanya membebaskan orang lain. Contoh mengimplementasi Al-Auf itu yang pertama, memaafkan teman yang menyakiti. Situasi teman sekelas mempermalukan di depan orang banyak dengan mengajak nilai ujian yang jelek. Tanpa Al-Auf itu kamu marah, menyimpan dendam, balas dendam, atau menjauhi teman itu selamanya. Dengan Al-Auf kita ambil waktu untuk menenangkan diri, ingat bahwa Allah itu Maha Pemaaf terhadapmu, lalu mendatangi teman itu dan mengatakan, aku tersakiti tadi tapi aku memaafkanmu. Jadi memaafkan dan menutup aib orang lain. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutup aib seseorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Jadi itu di dalam hadis riwayat Ahmad. Implementasi praktisnya di media sosial. Contoh, jangan menyebarkan kesalahan atau aib teman meski hal itu benar adanya. Yang kedua itu dari pergaulan. Jika mengetahui kesalahan orang lain, tidak perlu menceritakan kepada yang lain. Terus yang ketiga itu dalam gosip. Menolak ikut membahas keburukan orang lain adalah bentuk menutup aib.